Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan adalah hak mendasar semua orang bagi terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Setiap orang, apapun ras, jenis kelamin, agama, latar belakang sosial, etnis, status kesehatan, dan disabilitas berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan, sebagai cara mencegah kemiskinan dan menghidupi diri dan keluarga. Namun, bagaimana kenyataannya? Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki, 54% berbanding 85%. Perempuan juga memiliki tingkat pengangguran yang lebih besar. Sebanyak 13,4 juta perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Hanya 6,1% perempuan merupakan lulusan universitas, dibandingkan 6,6% laki-laki. Dan hanya 34,7% perempuan yang bekerja sebagai pegawai tetap. Umumnya, perempuan bekerja di sektor perdagangan, sebagai pekerja mandiri atau pekerja keluarga yang tidak dibayar. Ketika perempuan kehilangan pekerjaan, mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan kembali. Selain ketimpangan partisipasi angkatan kerja, perempuan juga mengalami kekerasan. Salah satunya adalah pelecehan di tempat kerja. Pelecehan adalah perilaku yang tidak bisa diterima dan merendahkan yang membuat seseorang merasa dipermalukan, diintimidasi, dan tidak nyaman. Pelecehan bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan pabrik. Pelecehan bisa terjadi dalam bentuk kata-kata. Bisa juga berupa gambar seperti menerima SMS, email, foto, dan sebagainya yang menimbulkan perasaan tidak nyaman penerimanya. Atau secara sentuhan seperti mendorong, menepuk kepala, melempar barang, dan sebagainya. Alasannya bisa menyangkut banyak hal, mulai dari ras, suku, dan agama, hingga perbedaan jenis kelamin. Ada dua jenis kejadian yang sering terjadi di tempat kerja. Yang pertama, ketika seseorang menyalahgunakan jabatannya untuk mengintimidasi orang lain dengan meminta imbalan. Yang kedua, ketika seseorang menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, kasar, atau mempermalukan orang lain. Yang harus dilakukan adalah menolak dengan tegas tindakan pelaku. Kemudian laporkan pada pihak yang berwenang seperti supervisor atau HRD di perusahaan Anda. Perusahaan di Indonesia akan sepenuhnya mendukung hak-hak korban pelecehan karena sudah ada berbagai peraturan dan undang-undang untuk melindungi korban. Di seluruh dunia, terdapat sekitar 1 miliar penyandang disabilitas atau 15% dari total penduduk dunia. Diperkirakan 38 juta jiwa di Indonesia adalah penyandang disabilitas. Hampir sebanyak 785 juta penyandang disabilitas berada pada usia kerja. Namun, mayoritas dari mereka tidak bekerja. Penyandang disabilitas belum menikmati tempat kerja yang non-diskriminasi. Disabilitas ini sudah mulai berperan aktif asalkan diberi kesempatan bisa bekerja di perusahaan-perusahaan sama seperti non-disabilitas. Kita juga sebenarnya berusaha dan terus berusaha supaya bisa mengikuti kemajuan zaman melalui teknologi yang memudahkan kita untuk bisa bekerja. Saya Mariana, di Indosiar ini bekerja sebagai operator dan tugasnya di sini adalah menerima telepon dari luar ke dalam dan menyambungkan telepon dari dalam keluar. Untuk mempermudah tunanetra, biasanya kita akali dengan settingan beda bunyi yang seperti itu. Indosiar sore.
Ya, sebenarnya mempekerjakan disabilitas bukan hal yang sulit ya. Kalau tidak dimulai atau dicoba, pasti orang akan merasa kesulitan untuk ini. Selain perempuan dan penyandang disabilitas, orang dengan HIV dan AIDS juga memerlukan tempat kerja yang non-diskriminasi. Dengan pengobatan dan dukungan yang tepat, orang dengan HIV dan AIDS dapat terus bekerja menjalani kehidupan yang berkualitas dan produktif. Namun demikian, berbagai mitos, ketakutan, dan kesalahpahaman tentang cara penularan HIV dapat mengakibatkan adanya stigmatisasi, menghalangi upaya perawatan dan pencegahan, serta mengancam hak asasi seseorang untuk bekerja. Jadi ODA itu banyak dihadapkan dalam dilema apakah mereka mau buka status kepada perusahaan atau tidak, karena ada resiko terminasi kontrak misalnya. Padahal sudah banyak sekali ODA yang misalnya dia tetap produktif, dia tetap sehat, dia jauh dari perkiraan orang-orang yang menganggap bahwa ODA itu nggak bisa kerja atau banyak bakalan sakit-sakitan atau banyak periode di mana dia tidak produktif gitu. Diskriminasi harus ditiadakan dalam akses ke pelatihan kerja, pekerjaan dan kerja khusus, serta syarat dan kondisi pekerjaan.